إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة قطب جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ بوفي النقشبندي وسلسلة الطريقة قادرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم إلى حضرة الشيخ أحمد بن رسول وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة سلسلة جميع الكتب وجميع الأسانيد وإلى حضرة مشايخ الأربعة مشايخ واكيان مشايخ الميت ميكويد مشايخ بقمسلم ومشايخ المنافق بمقتل في نفي الزنبال والفرات والأكتر وقوم الكاتبة وأصولهم وفروعهم ولقضاء حاجات يشفي أبي مناصر نونا صحا واشفي أمي سريكات نور السعادة يشفيهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر بعده سقما ولا عدم لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Sampai malam 25 pas 900 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qasbil fai'i wal ghanimah. Jadi dalam peperangan itu nanti pasti ada harta rampasan perang dan lain sebagainya. Yakhtasu ngususake minha saking ikilah bab ikilah qasmil fai'i wal ghanimah apa qatilun perang bisalbi kelawan salab wa khummisolan dan bagi seperlima al bagi kang tetep wa khumsulin nabi dan seperlima kang wa khumsun mangko utahe seperlima iku nabi tetep kedue nabi. Jadi harta rampasan perang itu dibagi seperlima, dibagi jadi 5 bagian. Lah seperlimanya itu untuk nabi. Makanya karena seperlima sudah untuk nabi, maka tidak boleh nabi dan dzurriyyah nabi menerima zakat. Yusrofu, tapi karena di zaman sekarang tidak ada perang, maka di beberapa kitab dibahas bahwa ada beberapa pendapat bahwa dzurriyyah Nabi sekarang sudah bisa menerima zakat karena sudah tidak ada perang. Ini ada beberapa pendapat yang berani mengatakan begitu. Yusrofu den bagi fi maswalihin ing dalam pira-pira perkara kang bagus waman lan perkara nusibah kang den nasabi li Hasyimin kedua Bani Hasyim wali akhihi Muthalib lan kedua Bani Muthalib. Jadi seperlima untuk siapa? Yaitu orang yang memiliki nasab kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Lidzakarin maring wong lanang lidzakarin maring wong lanang lipatno sapa sira wali yatama lan kedua anak-anak yatim. Bila abin kelawan tanpa ibu bil illam yara lamun orang ngerti sapa man ihtilama ing mimpi. Ya, di sini kemudian seperlimanya kan seperlima itu untuk nabi. Lah seperlimanya nabi ini dibagi seperlima lagi. Seperlima Bani Hasyim, Bani Muthalib, kemudian seperlima untuk anak yatim yang belum keluar mimpi basah. Wal fuqara ilan pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira miskin kama kaya perkara ibni sabil kedue ibnu sabil fi zakat ing den zakat kudima den daul den diseake apa ibnu sabil fuqara wal masakin. Jadi termasuk seperlima itu untuk fakir, miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa rabbul akhmasi lan 4/5 iku kismul mali bagiane bondo li syahidil waqati kedue wong kang nekani perang fil kita ing dalam perang li rajilin kedue wong kang pelaku sahmun te sak bagian kama kaya perkara salah satu 3/5 li farisin kedue wong kang numpak jaran in mata lamun mati sapa wong lil wirasati kedue wong kang dadi ahli waris. Jadi gampang ya, seperti seperlima itu fokus untuk orang yang ikut perang tapi jalan kaki. 3/5 untuk yang naik
kuda. Logikanya apa? Orang yang naik kuda kan butuh biaya untuk makani kuda dan lain sebagainya. Tentu orang yang naik kuda juga yang berpangkat, pasti yang berpangkat. Makanya orang yang naik kuda dapat bagian lebih banyak daripada yang jalan kaki. Wal abdilan budak wal unsalan wong wadon wa tiflin lan bocah cilik Yuni kang paring manfaat wa kafir wong kafir hadara kang hadir sapa wong kafir ha ing perang. Bi idni imamina kelawan idine pemimpin kita sahmun utai sak bagian. Aku kang luwih sithik ma perkara bada kang wis seperti lapa makot daro ngira-ngirakake sapa man hu ing madkur sapa imam haitsu ijtihada sekirane ijtihad sapa man wal fa'u utawi fa iku ma perkara yukhudhu kang den alap apa ma min kufarin saking wong kafir fi amni ing dalem keadaan amane wong kafir kal usri kaya 1/10 fitujari ing dalam bagiane dagangan. Jadi fa itu ya kalau kita ngarang ini pajak lah. Mereka tinggal di tempat kita, kemudian sudahlah Anda tetap boleh tinggal di negara kita, tapi Anda harus memberi pajak 1/10 daripada pendapatan Anda. Itu namanya fa. Fahum suhu mongko utawi 1/5 bagian. Kal khumsi ku koyo 1/5 ghanimah. Wal baqi tetap utawi sisane lil jundi kedue tentara hawau kang nyangkup persiapan nyangkup hawau kang nyangkup sop apa al jundu taqsimahu ing bagiane niki. Jadi 1/5 fa itu untuk untuk sama dengan tadi Kanjeng Nabi dan seterusnya. Kemudian 4/5 untuk persiapan perang. Babul paham ya. Jadi kalau ada harta rampasan perang itu seperti itu caranya. Kalau harta itu adalah harta rampasan bukan perang tapi dirampas dari orang kafir, caranya seperti itu. 4/5 untuk perang, 1/5 untuk Kanjeng Nabi. Kalau harta rampasan perang itu 1/5 untuk para nabi, 3/5 untuk yang naik kuda, 1/5 untuk orang yang jalan kaki. Babul jizyati ai hada utawi iki ku babul jizyati bab kang martelake masalah jizyah. Jizyah ini. Makanya jizyah itu pajak bagi orang non muslim yang tinggal di negara Islam. Kalau fa itu ya sudahlah, ada negara non Islam tidak mau damai dengan tidak mau masuk Islam, saya tetap tidak mau masuk Islam tapi saya bayar pajak, itu namanya fa, paham ya? Misalnya ada negara tertentu, negara X didakwai nggak mau, ya sudah kamu tadawi nggak mau, kamu tetap beragama seperti kamu sekarang, tapi kamu harus bayar pajak, itu fa karena dia tinggal di sana. Kalau tinggal di negara Islam namanya jizyah. Wa inna malan teman perkara tu khududin alab min hurin saking merdeka zakar min hurin saking wong kang merdeka zakarin kang lanang mukallafun kang mukallaf lahu kedue madkur apa kitabun kitab ishtahara kang wis kuncur apa mah. Jadi yang namanya jizyah itu pajak yang diambil dari orang non Islam yang mana mereka memakai kitab yang telah mustahar, telah masyhur. Apa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Awil majusi utawa majusi, bahkan majusi juga bisa dimasukkan. Dunaman ing saliyane wong tahawwada kang nganut agama Yahudi sapa man. Sapa abauhu bapak iman min ba'di bi'asatil huda saking sakwuse kautuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Aku luha utawi luwih sithik-sithike jizyah fil hauli ing setahun iku dinarun sak dinar. Dinaru dhahabin sak dinare emas. Wadifu utawi luwih apes-apese jizyah iku min mutawassitir rutabi saking pertengahane separone yaiku rutab, separone napa jenenge rutab.
Jadi paling sedikit pajak itu berapa? 1 dinar emas. Berapa jenengan cek di internet nanti, saya kurang mengikuti akhir ini. 1 dinar emas. Kemudian paling sedikit-sedikitnya itu ya pertengahan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi berapa? Ya menyesuaikan dengan keadaan kursnya sekarang. Cek nanti 1 dinar berapa, lah itu nanti yang akan menjadi minimal pajak dalam setahun. Wa min ghaniyin lan iku saking wong sugih arba'un utai papat idza qabila lam nalik. Nari kanjeng trimo wasyrutan nyaretake sapa wong sapa sira diafatan ing diafah liman mare wong bihim kelawan ladina nazala kang tumurun apa ma. Jadi bagi orang kafir yang tinggal di negara Islam yang kaya, maka mereka pajaknya 4 dinar setiap tahun. 4 dinar. Nah, dengan catatan kalau ada orang Islam yang menginap di rumah mereka, maka mereka harus mau menjamu sampai habis ya kira-kira 1 dinar. Paham ya? Jadi orang non Islam yang tinggal di negara Islam 4 dinar setahun. Nah, kemudian setelah itu ada pajak tambahan, yaitu rumahnya harus dibuka untuk orang-orang Islam yang mau nginep di rumah tersebut. Berapa? 1 dinar setahun. Paham ya? Seperti itu. Salah satu yang telu wayal basulan nganggo sapa kafir non Islam al-hiyara ing pakaian kang beda. Au faqwa thawbin utawa sandure beda ja'alu kang nganggo sapa ladina zunnara ing sabuk setup. Dan orang non Islam kalau tinggal di negara Islam tidak boleh pakai baju seperti orang Islam, nggak boleh. Bajunya harus berbeda, harus ada capnya, paham ya? Oh ini orang non Islam, harus ada capnya seperti itu. Dan tidak boleh menggunakan baju yang lebih bagus, terlalu bagus daripada zunnar, yaitu baju yang memakai sabuk. Artinya bukan baju yang mulia, kira-kira begitu. Jenengan hayati dari kitab-kitabnya para ulama ini, jenengan hayati dari dari pendapatnya para ulama, nanti sangkut pautkan dengan pemilihan pemimpin non Islam. Paham ya? Orang non Islam yang tinggal di sekitar kita tidak boleh pakai baju yang bagus, tidak boleh. Tidak boleh rumahnya itu ditutup untuk orang Islam, tidak boleh. Harus dibuka 24 jam. Wa curukulan ninggal sapa ladina ruku bakhailin ing numpak jaran harbin ruku bakhaili harbin ing numpak jaran perang. Jadi kalau pakai kendaraan juga nggak boleh yang bagus-bagus gitu. Nggak boleh lebih bagus daripada kendaraan sampean, kira-kira begitu. Kalau sampean Supra X ya motornya orang non Islam di bawah itu, kira-kira. Jadi kalau bahas ini saya agak pelan-pelan. Walayusaru artinya memang berat itu. Kalau kita membaca seperti ini kok masih memperdebatkan boleh nggak memilih pemimpin non Islam, itu saya kira masih saya kira terlalu berlebihan. Paham ya? Segininya syariat itu mengatur, segininya Nabi Muhammad mengatur. Oke lah, Anda boleh tinggal di negara kita, di sekitar kita, tapi Anda harus memenuhi syarat ini. Walayusaru lan ora kono madani sapa ladina al muslimin ing pira-pira muslim fil bina ing dalam bangunan. Enggak boleh bangunannya orang non Islam lebih tinggi daripada bangunannya orang Islam, haram. Enggak boleh. Ngomah jenengan kalih ngomahe wang takodo lan damel wang takodo lan batal apa Allah tu janji bijis aten kelawan jizyah mana akang nyegah sapa dhimmi wa hukma syar'i lan ing hukum syara' beta marudin kelawan nolak dafa akang nolak sapa man. Jadi mereka perjanjian jizyah itu batal ketika mereka tidak bayar jizyah dan tidak mematuhi syariat Islam. Ada orang non Islam tinggal di negara Islam tapi tidak pakai kerudung, batal perjanjiannya. Paham ya? Mereka menganggap mereka berarti menabuh genderang perang. Laharobin orang Melayu bitoni kelawan
bit'ani kelawan nyelo fil Islam ing dalam Islam au fi'lin utawa nglakoni yauduru kang bayani sapa man al muslimina ing bira-bira muslim an-naqdu rusak lau syurito, termasuk ketika mereka berani mencaci, memaki, merusak, menghina, merendahkan Al-Quran, mereka termasuk orang yang telah keluar daripada jizyah. Seperti itu. Orang non-Islam kok berani menghina Al-Quran, kholas. Seperti itu. Mereka tidak lagi dianggap damai dengan Islam. Syurita dan syarataki apa tarkun ninggal wal imam utawi imam iku khayra dan perintah milih fi dalam ikhlas masalah kama kaya perkara fi kamilin dalam sempurna qad usira teman-teman dan bebasake apa dan bebasake teman-teman bebasake sapa imam. Sekarang pemerintah suruh milih, kamu pilih mereka di penjara atau dibebaskan, diberi kesempatan untuk bertobat, terserah pemimpin. Jadi seperti itu. Tidak boleh tasodur, nanti di dalam kitab yang lain tidak boleh tasodur. Orang non Islam itu disebut dhimmi kalau tidak tasodur. Tasodur itu tidak ingin menjadi orang yang terdepan. Orang non Islam tinggal di negara Islam mengaku dhimmi, kok dia itu pengen terdepan terus, maka dia bukan kafir dhimmi. Makanya ngapunten iki, NU itu menolak penyebutan kafir. Kenapa? Karena kafir itu 4 kafir yang ada di dalam kitab itu tidak terpenuhi di negara Indonesia. Ya mereka damai dengan kita, wabah damai terus dhimmi, enggak. Syaratnya dhimmi banyak, paham ya tadi ya? Mereka disebut dhimmi damai, tapi mereka mobilnya lebih bagus dari Islam, oh bukan dhimmi. Mereka masih menjabat wali kota, bukan dhimmi namanya, pahami? Namanya dhimmi itu yang mereka hidupnya biasa, pakaiannya bidlah, tidak lebih bagus dari Islam, rumahnya tidak lebih bagus daripada Islam, itu namanya dhimmi. Karena tidak terpenuhi 4 syarat kafir yang disebutkan oleh para ulama salaf, maka tidak disebut kafir dalam ilmu fikih. Paham ya? Saya ulangi ya. Jadi kan biar tidak termakan media-media yang menghina NU, karena saya juga ikut Bahso di Banjar saat itu. Saya ikut hadir di Bahso di Banjar. Kalau secara akidah tetap kafir, mereka kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, tidak diganti qul ya ayyuhan. Apa itu nanti Pak Abdul Somad. Tapi secara fikih itu loh ya, maksud kita secara fikih. Kita bahsul masalah itu kan fikih bukan akidah. Ya maka kalau jenengan pengen menghukumi konteksnya bahsu berarti fikih. Secara fikih enggak masuk. Kafir dhimmi tidak masuk, apalagi harb, mereka juga nggak minta perang. Muahad, mustaman tidak masuk. Bon. Kitab Suwaiti aihada utawi kitab Suwaiti kitab kang mertelake masalah beburon wa dzabaih lan sembelihan. Min muslimin wa dzi kitabin halal lawasani wal majusi aslam. Jadi sesembelihan itu bisa halal jika disembelih oleh orang Islam atau orang ahli kitab. Ahli kitab halal. Cuma ahli kitab sekarang tidak ada. Siapa ahli kitab? Itu orang yang memakai Taurat dan Injil sebagai panutan setiap harinya. Sedangkan Taurat dan Injil sekarang sudah tidak ada yang asli, maka tidak ada ahli kitab di zaman sekarang. Walaupun mereka mengaku pakai Taurat, Injil dan Zabur. Karena kalau kita menganggap mereka ahli kitab dan halal sesembelihannya, maka kita juga boleh menikahi orang Kristen, Katolik dan Yahudi. Paham ya? Dan mereka sudah tidak pakai Taurat, Injil dan Zabur yang asli, makanya tidak disebut ahli kitab. Paham nggih? Pun. Wa syartu ta syarate fi ma ing dalam perkara halalu kang halalake sapa ladina in yuqdar lamun dan kadar ale ing sema kok apa kok ukuli halkin putuse saben-saben kerongkongan wa mari'in lan tenggorokan. Seperti itu. Yang penting kerongkongannya terputus sama tenggorokannya terputus, seperti itu. Jalan pernafasan dulu sama jalan makanan terputus, selesai. Yang lain nggak terputus nggak jadi masalah, seperti itu. Tapi ya beda ya Mas. Pengalaman ya. Jadi pengalaman keluarga kita itu al-muayyad. Itu kalau sapi itu kok suka puasa, sapi itu kok ahli riyadhah, paham? Tahun kemarin ada sapi yang kalau Senin Kemis itu nggak mau dikasih makan. Ada, mahal harganya itu, paling mahal sapi harganya kalau nggak salah 75 juta. Karena sapi itu kan unik gitu, jadi makanya dijual mahal.
Karena Senin sama Kamis nggak mau dikasih makan, disembelih itu loh, masih hidup sampai sore. Itu loh. Orang itu kalau sapi aja yang ahli tirakat itu kuat apa-apa, apalagi manusia. Sapi aja kalau ahli tirakat harganya mahal, apalagi manusia. Penting, masya Allah. Makanya jenengan kita itu, kita bukan ahli tirakat, sudah kita ikut bahaya saja, kita ikut bahaya. Al-Fakir sendiri juga tidak ahli tirakat. Saya ikut bahaya Lirboyo, ikut bahaya Kewakian, ikut bahaya Al-Mu'aid Mangkuyudan, ikut bahaya Al-Fakir Kemal Solo, ikut bahaya Al-Munawir Rapia, ikut ulama-ulama Yaman, guru-guru kita, masya Allah. Paham ya? Jadi kalau jenengan ngaji itu dilihat ini siapa robit guru sampean itu. Guru sampean itu gurunya siapa? Itu yang paling dilihat. Setiap hari di Fatihahi, biar apa? Biar sambung ilmunya sampai hari kiamat. Maka banyak orang alim bukan karena dirinya belajar ilmu, tapi dia jadi alim karena orang tuanya yang selalu memuliakan gurunya. Paham ya? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsul hayatu sekerne haitsul hayatu sekerne utawi urip iku mustaqarrul hukmi, iku mustaqarrul hukmi, iku ana tanda-tanda keuripan bijarihin kelawan apa jenenge bijaring kelawan natoni la dufrin ora kuku wa admin lan walung tulang. Jadi membunuhnya tidak boleh pakai kuku sama balung, dipukul nggak boleh. Hewan dipukul mati haram, najis hukumnya. Hewan dipakai kuku mati, najis hukumnya. Wa khairu maqdurin lan saliyane perkara kang den kuasai ale ing atase ma soida ing beburon awil ba'iru tawa al ba'iru unta nadda awil ba'iru unta nadda kang tiblo au tarodda nada kang melayu au tarodda utawa tiblo. Atau misalnya aljarhu tawi natoni yuzhiq lamun ngilangi nyawa bi ghairi admin kelawan tanpa ulang, au jarhu tawi nglakon natuni kewan au matu tawi matine kewan bil fami kelawan cangkem. Irsalul kalbi utawi ngutus alimau jarihin krono arai apa jenenge natoni au ghairi utawi dan makur min sabuin saking satu galak muallamin kang den ulang autoirihi utawa manuk beburon yati uyuti kang mampu wairo marroten kelawan tanpa ngulang-ngulangi idak tamaro lamun perintah sapa man waduna aklan sing saliyane mangan yantahi kang entek apa ma in yanzajir lamun mandek sapa apa ma wa inna mala temeneste perkara iku yahilu halal apa sayyidun beburon adroka kang nemu sapa manhu ing mau beburon maitan hale dadi bangkai. Jadi boleh. Wah, ini kok ayamnya melayu semua. Sampean punya anjing mualim, anjing yang dilatih untuk mengejar ayam tadi. Diterkam sekali mati, maka itu hukumnya halal. Karena memang tidak bisa ditangkap. Atau dibedil duor mati, maka hukumnya halal. Paham nggih? Pakai bismillah tapi nggih. Wil madbuyuto den sembelih halal harokati nalikane obah. Atau misalnya ayamnya tadi masih sentik kemudian sampai sembelih maka hukumnya halal. Paham ya? Seperti itu. Ini yang bahaya saya lihat di internet itu yang di internet itu yang ayam kecil-kecil dimasukkan ke langsung jadi, pernah lihat nggak? Di mesin ya langsung jadi ya Allah, itu nggak boleh, itu menyiksa ya, menyiksa nggak boleh. Hukumnya bangkai. Tidak boleh, kalau masih bisa disembelih wajib disembelih. Wa sunalan dan sunataki apa yaktu ayen to medhot sapa man al audaja ing urat kama kaya perkara yang jaru
Ya kama kaya perkara yang jaru kang motong sapa man labbatal ba'iri ing bagiane unta kok iman haling ngadeg. Jadi disunahkan tahu pernah menyembeli unta ketika untanya berdiri terus sreng gitu. Mana di internet ada cara menyembeli unta itu cuma sreng jadi langsung mati semuanya karena ketika menyembeli langsung ininya kena. Nah ketika ini kena itu sini ada mari ada hulkum juga kena. Nah kalau bisa itu bagian tenggorokan itu kena, bagian pernafasan kena, kemudian ada dua saluran lagi itu kena juga. Kalau bisa, paham? Itu tidak wajib tapi tidak wajib. Dulu kami masih ingat. Jadi di Al-Mu'ayyid pernah ada penyembelihan sapi sempat geger. Kenapa? Karena saat itu ada dua saluran itu tidak terputus. Wah geger karena biasanya para penyembelih itu sampai terputus. Kami jawab itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Yang wajib itu cuma marik dan hulkum toh, pernafasan dan tenggorokan. Yang lain sunnah. Kalau sampai kepotong kepalanya makruh tapi makruh. Kan hati-hati. Kalau Idul Adha itu kalau pakai pembegal ya, itu kadang-kadang pembegal nggak sabar. Sudah disembelih nggak mati-mati kadang-kadang.